Halo Elvira, apa kabar? Sehat? Halo, sehat Bu. Baguslah kalau begitu. Tadi pagi kamu sarapan apa? Eh, Makan roti sama susu Bu. Wih, enak ya. Oh iya, kemarin kamu ngubungin ibu, katanya ingin cerita ya? Betul Bu, saya merasa tidak nyaman di rumah. Mengapa kamu merasa tidak nyaman di rumah? Boleh diceritakan? Iya Bu, saya merasa kurang nyaman di rumah. Jadi saya memiliki seorang kakak. Nah, kakak saya selalu melimpahkan tugas-tugas rumahnya kepada saya Bu. Padahal saya juga kan memiliki kehidupan dan tugas-tugas saya sendiri yang harus saya kerjakan. Lalu ketika saya mencoba berbicara dengan kakak saya mengenai hal ini, ayah saya itu selalu membela kakak saya, Bu. Memang dari dulu hubungan saya dengan ayah kurang baik sih, karena ayah saya sering sekali memarahi saya dan saat dia marah tidak jarang dia juga mengeluarkan kata-kata yang kasar, Bu. Hmm, jadi Elvira merasa terbebani ya, karena Elvira sering disuruh-suruh mengerjakan tugas kakak. Padahal kan Elvira juga punya kehidupan sendiri dan punya tugas-tugas yang banyak juga. Seperti itu? Iya, Bu, seperti itu. Ya, saya mengerti apa yang Elvira rasakan. Mungkin jika saya ada di posisi Elvira, saya belum tentu sekuat Elvira. Saya ingin bertanya kepada Elvira, apakah Elvira pernah mengatakan isi hati Elvira kepada orang-orang di rumah? Saya sebenarnya takut Bu mengatakan apa yang saya rasakan karena sifat ayah saya yang temperamen dan saat marah mengeluarkan kata-kata yang kasar. Saya pernah bercerita kepada ibu saya, tapi ibu saya hanya menyarankan untuk sabar Bu. Akhirnya saya memendam hal ini dan hanya menuliskan isi hati saya di laptop seperti diary gitu Bu. Memangnya apa yang ayah kamu katakan, Elvira? Apa Elvira bisa memberikan contoh? Ada satu kalimat yang membuat saya sakit hati dan masih teringat hingga saat ini. Ayah saya pernah mengatakan bahwa saya adalah beban keluarga dan tahunya hanya memeras uang. Padahal di kampus saya mendapatkan beasiswa sehingga orang tua saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk UKT. Dan untuk keperluan kuliah juga saya tidak terlalu menuntut dan jarang pergi bersama teman-teman saya karena pekerjaan rumah saya yang banyak. Kalau begitu, saya punya cara agar kamu bisa mengungkapkan perasaan kamu, yaitu asosiasi bebas. Nah, asosiasi bebas ini akan membantu kamu mengungkapkan apa yang ingin kamu sampaikan pada ayah kamu, dengan membayangkan kalau dia sedang ada di depan kamu. Tetapi, kamu harus tetap menggunakan bahasa yang sopan ya. Apa kamu mau mencobanya? Boleh Bu? Baik. Nah, sekarang pejamkan mata kamu. Sudah Bu. Bayangkan hal yang kamu suka, mungkin saja makanan atau tempat yang membuat kamu tenang. Boleh di mana saja, bisa alam atau tempat yang kamu rasa memiliki kenangan yang indah di sana. Lalu coba tarik napas, lalu hembuskan perlahan. Tarik napas lagi lebih dalam, lalu hembuskan. Tarik napas lagi, lalu hembuskan. Sambil bayangkan tempat dan situasi yang menyenangkan buat kamu. Tarik napas lagi, hembuskan. Nah, sekarang kamu bayangkan ayah kamu ada di depan kamu, dan bayangkan jika dia akan mendengar semua yang akan kamu katakan. Lalu sekarang bisa coba katakan apa yang ingin kamu ungkapkan. Ya Bu, saya merasa kesal di rumah. Saya merasa ayah saya tidak mengerti perasaan saya. Saya tuh pengen kalau ayah tahu apa yang saya rasakan sebenarnya. Apalagi kalau misalkan marah, ayah tuh kasar sekali. Dulu pernah saya dibilang dasar anak yang selalu membebani dan menyusahai orang tuanya. Bisanya tuh cuman meres orang tua doang. Selama ini tuh saya pendam, saya baru mau cerita sekarang. Dulu cuma bisa nangis sama kepikiran apa benar ya saya cuma bisa membebani mereka saja. Sampai saya pikir saya tuh nggak pernah dikasarin orang lain, malah orang terdekat dan orang yang saya sayangi yang melukai hati saya. Saya sempat berpikir untuk tidak kuliah dan saya kuliah dengan beasiswa karena tidak ingin membebani orang tua. Tetapi tetap saja saya dianggap menyusahkan dan membebani orang tua. Padahal
uang kuliah saya bukan dia lagi yang bayar karena beasiswa. Saya tidak sanggup lagi menanggung semua beban ini sendiri. Saya sudah coba, tapi kadang saya udah merasa nggak sanggup lagi. Saya berharap saya seperti ayah teman-teman saya yang lain yang memahami perasaan anaknya, walaupun mungkin dia nggak bisa mengungkapkan rasa sayangnya, setidaknya dia tidak melukai perasaan saya. Saya mikir, kenapa nggak bunuh saya saja waktu kecil kalau saya akhirnya diginiin. Saya nggak cerita ke orang lain dan lebih memilih memendam karena takut jadi beban orang lain. Semua isi hati saya curahkan di laptop. Saya sayang sekali dengan ayah karena udah dibesarkan sampai sekarang. Kerja banting tulang buat saya. Cuman saya berharap saat ayah marah tidak mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan. Padahal beliau bilang kalau butuh apa-apa bilang. Tapi waktu saya nggak sesuai sama harapan dia. Saya dibilang anak yang membebani orang tua. Saya paham. Mungkin kalau saya di posisi Elvira, saya tidak bisa sekuat Elvira. Elvira adalah orang yang kuat dan hebat. Dari yang Elvira telah sampaikan, ada yang ibu belum pahami. Tadi Elvira bilang ayah selalu merasa terbebani. Apakah Elvira pernah meminta hal yang membebani ayah? Seingat saya sih tidak pernah, Bu. Mungkin ayah merasa terbebani untuk kehidupan sehari-hari dan memikirkan pengeluaran lain selain uang kuliah yang memang sudah ditanggung beasiswa. Tapi kan saya kuliah juga untuk ayah dan ibu saya agar nantinya saya menjadi anak yang mandiri dan membanggakan orang tua. Kalau begitu, apakah yang akan Elvira lakukan pada ayah setelah konseling ini? Saya belum berani mengungkapkan isi hati saya, tetapi saya ingin membangun hubungan yang baik dengan ayah saya, Bu. Kapan Elvira akan memulai membangun hubungan yang lebih baik dengan ayah? Sepulang dari konseling ini, Bu. Saya minta Elvira ulangi apa komitmen yang akan kamu lakukan setelah dari konseling ini. Saya akan membangun hubungan yang lebih baik dengan ayah sepulang dari konseling ini, Bu. Baik, saya berharap Elvira bisa komitmen dengan apa yang Elvira sudah katakan dan bisa menjadwalkan lagi untuk konseling sesi kedua ya. Untuk konseling kedua, saya ingin mengundang kedua orang tua dan kedua saudara kamu untuk bergabung bersama kita. Ya, baik, Bu. Halo Elvira, bagaimana kabar kamu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Nah, ini saya sudah melihat ada ayah, ibu, dan kakak kamu. Halo ayah dan ibu, serta kakak-kakaknya Elvira, saya Angel. Saya berprofesi sebagai seorang konselor di kampus tempat Elvira kuliah. Oh ya, saya ingin kenalan dulu dengan keluarganya Elvira. Pertama, saya akan menyapa ayah Elvira dulu. Halo ayahnya Elvira, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir ya Pak. Kalau Ibu bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Syukurlah Bu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu Ibu. Nah, untuk kakak-kakaknya Elvira, namanya siapa saja ini? Nama saya Tessa, Bu. Saya kakak pertamanya Elvira. Nama saya Velia, Bu, kakak keduanya Elvira. Baiklah, bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Bagus kalau gitu. Nah, ini Ibu mau memperjelas dulu. Kamu dan keluarga kamu datang untuk konseling pertemuan kedua ini atas keinginan sendiri kan? Iya, Bu. Saya dan keluarga saya datang karena keinginan sendiri dan saya yakin karena konseling ini bermanfaat bagi saya dan keluarga saya. Nah, bagus kalau begitu. Pertama, saya ingin bertanya kepada Elvira dulu ya. Apakah komitmen yang kemarin sudah Elvira coba laksanakan? Sudah, Bu. Tapi saya merasa masih ada yang mengganjal sih. Apa yang membuat perasaan kamu mengganjal?
Saya merasa belum 100% full melakukan, entah tidak ikhlas atau bagaimana, saya tidak tahu, Bu. Tidak apa-apa, Elvira. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lalu bagaimana reaksi keluarga kamu? Belum terlalu menerima dan masih dingin kepada saya, Bu. Saya ingin bertanya kepada ayah, ibu, dan kakak-kakaknya Elvira. Apakah ada perubahan yang dilakukan Elvira belakangan ini? Iya, saya merasa Elvira menjadi lebih sabar. Tapi saya merasa Elvira tetap aja malas gitu Bu kalau disuruh. Iya, saya setuju, Bu. Elvira sering tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh kakak-kakaknya. Sebentar ya. Nah, kalau begitu, untuk Elvira, apakah kamu ingin mencoba asosiasi kata? Nanti saya akan memberi satu kata, dan kamu harus memberikan respon dengan cepat ya. Baik, Bu, saya mencoba. Oke, kita mulai. Keluarga, Nggak tahu. ayah, Jahat, ibu, baik, kakak pertama, nyusahin, kakak kedua, ngeselin, kamar, nggak tahu. bibi, Baik, paman, baik, sekolah, asik, kampus, asik, teman, baik, ibu, baik, kamar, nyaman, ruang makan, enak, ayah. jahat, Dari teknik asosiasi yang tadi kita sama-sama mendengarkan, bagaimana respon Elvira dengan beberapa kata tadi? Bisa disimpulkan dari beberapa kata tadi, seperti masih ada yang kamu pendam. Apakah kamu bisa memberikan alasan kenapa kamu memberikan respon tentang yang tadi sudah kamu berikan? Apakah ada hal yang lain yang kamu pikirkan? Saya masih terbayang, Bu, dengan kata-kata dan respon ayah selalu tidak baik. Karena itu saya bilang ayah saya jahat. Begitu, Bu. Bukankah ayah kamu adalah orang yang mencari nafkah dan membesarkan kamu sampai sekarang, Elvira? Saya juga sebenarnya sayang sama ayah, tapi saya kesal. Karena itu saya ingin melakukan sesi konseling. Saya ingin mencoba untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi dan mencoba mengingat bukan keburukan ayah saja, tetapi kebaikannya. Saya juga ingin membangun hubungan yang lebih baik dengan ayah. Nah, kapan kamu akan memulai melakukan hal itu? Sepulang dari sini, Bu. Saya yakin Elvira pasti bisa melewati ini semua dan menjadi orang yang bahagia. Begitu juga ayah kamu dan keluarga kamu. Bagaimana kalau menurut Tessa dan Velia? Menurut saya, Elvira terlalu berlebihan Bu dalam menanggapi perilaku saya dan Velia. Kenapa saya dibilang nyusahin? Bukannya wajar ya kalau saya nyuruh adik saya sendiri buat ngelakuin pekerjaan rumah. Saya dan Kak Tessa jangan. Saya paham niat kalian sebenarnya tidak buruk kepada adik kalian. Coba kalian menggunakan cara yang lebih memperlihatkan kasih sayang kalian dan jangan membuat adik kalian terpojok. Nah, kalian kan 3 bersaudara dan Tessa sama Velia itu umurnya kan tidak terlalu jauh, sedangkan Elvira agak berjauhan. Jadi dia merasa sendiri dan terkucilkan. Baik Bu, kalau gitu saya akan mencoba cara lain dan mulai memikirkan perasaan adik saya. Nah, bagus kalau begitu. Semoga kalian semakin dekat ya, dan lebih memahami perasaan satu sama lain. Sekarang saya ingin mendengar dulu tanggapan Bapak dan Ibu tentang hubungan anak-anak.
Kalau saya merasa Elvira itu emang susah sekali ya diberi nasihat. Dan banyak permintaannya berbeda gitu sama kakak-kakaknya. Kalau menurut saya, Elvira itu baik dan rajin, suka membantu pekerjaan rumah kok. Cuman akhir-akhir ini dia memang jadi lebih pendiam. Saya jadi khawatir. Baik, Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak, kenapa Bapak bilang Elvira itu banyak permintaan? Padahal setahu saya dia mendapatkan beasiswa untuk kuliahnya. Percuma Bu, karena dia tetap meminta uang kepada saya. Beda gitu sama kakak-kakaknya. Iya Pak, saya paham. Sebagai kepala keluarga, Bapak pasti bertanggung jawab menafkahi keluarga Bapak. Saya hanya ingin Bapak melihat dari sudut pandang Elvira, yang masih kuliah dan juga mengerjakan pekerjaan rumah. Sedangkan para kakaknya sudah bekerja. Tentu saja akan ada perasaan berat hati karena dia menjadi tanggungan Bapak dan Ibu. Tetapi bukankah itu adalah kewajiban sebagai orang tua? Apa Bapak ingin mencoba teknik asosiasi kata yang tadi saya lakukan bersama Elvira? Boleh? Baik Pak, saya akan memulai. Bapak duduk dulu dengan posisi nyaman. Bapak bisa pejamkan mata, lalu tarik napas dalam-dalam dan hembuskan. Nanti saya beri satu kata. Bapak bisa memberikan respon dengan satu kata lagi yang terlintas di pikiran Bapak jika mendengar kata ini. Saya mulai ya. Keluarga, Memusingkan, bekerja, melelahkan, Velia, mendiri, rumah, istirahat, Elvira, beban, Tessa, baik, anak, repot, ayah. Baik Pak, terima kasih. Saya merasa Bapak memiliki masalah dengan pekerjaan Bapak dan kurang memahami arti seorang ayah bagi anak-anak Anda. Ada beban tersendiri bagi Bapak karena masih harus menanggung biaya untuk anak bungsu Bapak yang sedang kuliah. Apakah benar, Pak? Iya Bu, sebenarnya saya lelah bekerja sendiri, sedangkan istri saya kan hanya berada di rumah. Ditambah lagi anak saya Elvira masih harus kuliah. Tuh. Saya terkadang berpikir, kenapa dia tidak seperti kakak-kakaknya saja gitu yang sudah bekerja dan sudah mandiri. Saya paham akan beban Bapak, tetapi bukankah kakaknya Elvira juga dulu ada masa-masanya menjadi tanggung jawab dari Bapak? Bukankah di umur Elvira yang sekarang ini memang sudah seharusnya menjadi tanggungan penuh dari Bapak? Iya Bu, tapi saya sudah merasa tidak kuat bekerja lagi seperti dahulu. Tidak apa-apa, Pak. Bapak memiliki anak yang baik dan bahkan mendapatkan beasiswa yang meringankan beban kedua orang tuanya. Bukankah ini adalah hal yang seharusnya disyukuri? Iya Bu, benar juga. Nah, kalau begitu Bapak dan Elvira bisa lebih sering berkomunikasi dan berbagi sudut pandang agar tidak salah paham satu sama lain. Karena saya yakin Bapak dan Elvira saling menyayangi. Baik, akan saya coba. Bagus sekali. Nah, saya ingin bertanya, apa ada lagi yang ingin disampaikan baik dari Elvira, Tessa, Velia, Bapak dan Ibu? Saya hanya berharap, Bu, hubungan antar anggota keluarga saya menjadi lebih hangat. Anak-anak saya menjadi akur dan tidak lagi saling menyudutkan satu sama lain. Saya ingin anak-anak saya saling memahami satu sama lain. Iya Bu, saya juga berharap hal yang sama. Saya tidak ingin merasa dianaktirikan lagi dan seperti tidak ada tempat sebagai anggota keluarga di rumah. Saya ingin juga merasa nyaman berada di rumah, Bu.
Baiklah, kita sudah mendengar harapan dan komitmen dari semua anggota keluarga. Saya rasa akan ada perubahan yang akan dilakukan setelah ini karena sudah ada kesadaran dalam diri masing-masing anggota keluarga. Kalau begitu, kita akhiri ya sesi konseling ini. Terima kasih banyak atas waktu, hati, dan pikiran Bapak, Ibu, Tessa, Velia, dan tentu saja Elvira yang sudah mau datang dan berbagi dengan saya. Terima kasih banyak Bu telah mendengarkan cerita saya, membantu saya. Setelah saya melakukan 2 tahap konseling dengan Ibu, saya merasa menjadi lebih baik karena apa yang selama ini saya pendam bisa saya keluarkan dan saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya. Bukan hanya bagi diri saya merasa juga keluarga saya memiliki pembaruan Bu. Ya, Bu, terima kasih banyak. Saya juga jadi melihat sudut pandang baru dari keluarga saya. Benar, Bu. Saya jadi mendengar apa yang sebenarnya dirasakan oleh anggota keluarga saya. Karena sebenarnya sebelum ini kami semua selalu diingat satu sama lain. Wah, saya merasa lega kalau begitu. Sama-sama ya. Saya yakin kalian bisa menjadi keluarga yang harmonis. Komitmen yang tadi saya harap bisa dilakukan dengan baik dan mendapatkan respon yang baik dari masing-masing anggota keluarga. Semoga hubungan kamu dan keluarga kamu semakin dekat dan membaik ya. Amin Bu, saya dan keluarga saya pamit dulu ya Bu. Sekali lagi terima kasih. Ya, Elvira, sama-sama.